Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Sekarang saya lagi ada di Maroko, akan menceritakan tentang pengalaman di Zawiyah Karkaria. Ini saya ada di Zawiyah Karkaria. Kemarin pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada Maulid Nabi Muhammad SAW, itu banyak para murid Zawiyah Karkaria ini dari berbagai daerah, dari berbagai negara. Ada Amerika, yang dari Amerika murid Zawiyah Karkaria itu perjalanannya mereka 3 hari 3 malam dari Amerika ke sini, ke Maroko, ke gunung, ke Al-Arawi. Nah, di sini Al-Arawi, daerah Al-Arawi, Zawiyah Karkaria. Kalau saya sendiri dari Indonesia sehari semalam. Dari Indonesia ke Doha, transit di Doha di Qatar, lalu dari Doha ke Casablanca. Nah, dari Casablanca ini ke Zawiyah Karkaria itu seharian dari pagi sampai habis asar. Yang dari teman-teman para murid Zawiyah Karkaria itu, pengalaman saya selama bersama mereka, mereka sudah pada pulang. Ada memang beberapa yang masih di sini. Jadi mereka itu sibuk dengan berzikir, karena memang Thariqah ini memang untuk membersihkan diri. Jadi Thariqah itu sebenarnya adalah syariatnya bagus, atau kita sudah bisa melaksanakan rukun Islam ya, walaupun belum haji misalnya, karena memang gak punya duit. Sholat sudah bagus, zakat, puasa, haji tentu saja pakai 2 syahadat kan. Lalu Thariqah, jadi Thariqah itu sebenarnya adalah syariat ditambah dengan zikir-zikir dan pembersihan hati. Jadi para murid dari berbagai negara itu, ketika saya bertemu dengan mereka sibuk berzikir. Jadi kita bukan, karena memang di Thariqah Karkaria ini prinsipnya adalah istahkir nafsak wa azim ghairak. Istahkir nafsak artinya buatlah dirimu hina. Artinya hina maksudnya jangan di dalam hati ada sifat takabur, lebih baik dari orang, atau ujub kalau ibadah merasa masih diri sendiri, atau iri dengki kepada orang. Jadi ini maksud dari hinakanlah dirimu, maksudnya berada di hadapan Tuhan itu menjadi seorang yang merasa dirinya hina, bukan hanya merasa tapi menyatakan menjadi dirinya ini hina, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa'azim ghairak itu artinya muliakan orang lain. Jadi sesama murid itu memang mereka sibuk zikir gitu. Ketika berpapasan mereka ya udah berzikir, tapi berzikir dengan hatinya gitu. Ketika duduk bersama seakan mereka hidup sendiri-sendiri, berzikir tapi tetap dalam komando, artinya komando syekh, karena memang dari syekhnya itu pertemanan diatur. Misalnya sesama murid itu kalau bertemu misalnya saling bercium tangan, sama kayak ustadz kalau di Indonesia dari ustadz dari murid cium tangan ustadz, nah murid cium tangan guru. Kalau di sini murid ketika bersalaman saling mencium tangan. Wah, ini memang masya Allah, itu seluruh para murid, apalagi kepada syekhnya gitu. Jadi mereka memang sibuk dengan berzikir, dan ketika pertemanan itu yang mengatur syekh. Misalnya kamu cocok berteman dengan B, ya udah berteman dengan B. Kalau tidak ada petunjuk dari syekh, kamu berteman dengan ini, ya udah berarti dia sibuk dengan dirinya sendiri. Artinya memang kita
melakukan perjalanan rohani itu sibuk untuk bukan mencari aib orang, tapi mencari aib diri sendiri. Ini yang sangat penting sekali di dalam perjalanan rohani itu. Ketika seorang murid sudah sibuk dengan mencari aib dirinya sendiri, maka dia akan buta dari aib orang lain. Maka sesama murid di sini, masya Allah, mereka hidup sendiri-sendiri dengan dirinya sendiri, mencari aibnya sendiri, berzikir, dan zikir pun ditentukan oleh Syekh. Zikir yang full time itu astagfirullah, tanpa tambahan, tanpa kurangan, bukan astagfirullahaladzim, bukan, tapi astagfirullah saja. Astagfirullah ini nanti kalau misalnya sudah waktunya untuk zikir ismul zat, zikir Allah, maka ya udah, memang sudah waktunya. Tapi selama belum ada izin dari Syekh, maka zikirnya itu. Jadi sama murid tidak sibuk selfie gitu. Kadang-kadang kan kita kalau ketemu sama reunian kan, ini seakan-akan reunian sebenarnya. Jadi seluruh murid itu dari berbagai negara ketemu kan. Dari Jepang, yang dari Jepang kemarin saya ketemu, dari India, dari Saudi. Jadi sekitar mereka bertemu tidak sibuk dengan selfie, tidak sibuk dengan bagaimana pengalaman kamu di Indonesia atau di Amerika, apa pekerjaan misalnya, tidak seperti itu. Tapi sibuk dengan diri ini ada, masya Allah. Di Amerika. Oh, ini yang dari Amerika salah satunya. Jadi kadang itu sudah. Masya Allah. Barakallah. Jadi masya Allah. Jadi memang bukan pura-pura ya, bukan pura-pura. Karena di dalam tariqah ini semua murid itu adalah tasbih. Jadi kita akan berkalung tasbih ini di dalam tariqah Qarqariyah itu ada membaca huruf Allah itu alif lam lam ha, membaca rahasia pertama, rahasia kedua, rahasia ketiga, ada begitunya nanti di waalaikumsalam, di rahasia yang kesekian, nanti bahwa semua murid itu adalah tasbih. Maksudnya bukan tasbih begini, bukan tasbih yang ini, tapi biji-biji tasbihnya maksudnya. Jadi setiap murid itu adalah, karena setiap murid dalam tariqah Qarqariyah, satu kali masuk tariqah ini syaratnya harus musyahadah. Musyahadah artinya menyaksikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan cahaya Allah ini berarti di dalam setiap murid yang masuk dalam tariqah Qarqariyah itu di dalam hatinya sudah ada cahaya Allah. Berarti setiap murid ini adalah tajalli dari nama-nama Allah tertentu gitu. Jadi ketika kita kembali ke ini, bahwa pertemuan ini para murid itu tidak sibuk dengan yang lain, sibuk untuk membersihkan dirinya sendiri. Poin pertama. Mungkin bisa ada poin yang lain, insyaallah kita lanjut di sesi berikutnya. Ya Allah, Muhammad wa ala alihi wasallam.